ulangi. Di halaman 51 ada yang harus kalian checklist. Ya. Kalau yang baik atau yang benar atau yang mengikuti aturan, kalian beri checklist. Yang tidak mengikuti aturan atau salah, kalian beri tanda silang. Lionel, mana Lionel udah masuk belum? Pak, saya sudah. Ya. Sony. Ardi, Cila udah. Oke. Sony. Ya. Bicara Ya, dengan Pak. bahasa yang santun. Bicara dengan bahasa yang santun, sikap yang baik Ardi, atau aku tidak. udah kerjain. Ya, kita. Ini lagi Sony dulu ya. Ya. Bukan sebegitu. Sony. Minta Bukan, bicara dengan bahasa yang santun, itu sikap yang baik atau tidak. meminta izin jika Sony. ingin. Bukan. Yang paling kiri itu loh, kiri atas. Bicara dengan, dengerin Pak Guru, Sony. Bicara dengan bahasa yang santun, sikap yang baik atau tidak? Baik. Baik, berarti itu kamu beri tanda checklist. Yang lain juga. Yang lain juga sambil mengerjakan. Setelah Sony, Mana? Yang langsung Alvaro. Itu yang mana, Pak? Halaman 51. Mengapikan minus bermain. Itu benar gak? Ya, kamu benar. Halaman 51 ya. Bahasa yang Alvaro. Oke, langsung pulang setelah bertamu. Itu lihat di buku ya, ada di buku di nomor 2 itu. Langsung pulang setelah bertamu itu sikap baik atau tidak? baik. Langsung pulang setelah bertamu, nggak pamitan dulu. Apakah itu baik? Pamitan dulu berarti kalau langsung pulang baik atau tidak? Tidak. Tidak baik. Jadi kalau mau pulang harus pamit. Terima kasih Alvaro. Berikutnya. Maura. Nyalakan mic-nya Maura. Nah. Perhatikan mainan. Ya, lanjut. Setelah selesai bermain. Sikap yang baik atau tidak? Baik. Baik, berarti diberi tanda checklist. Ya, terima kasih Maura. Emily. Meminta izin sambil dibaca ya. Ya. Baca, meminta izin. Meminta izin jika ingin ke kamar mandi ketika bertamu. Sikap yang baik atau tidak? Baik. Baik, berarti diberi tanda checklist. Ya. Brigita. Pak Ardi. Berlari-larian ketika bertamu. Itu sikap yang baik atau tidak? Tidak. Tidak, berarti kasih tanda silang. Aldrik. Terima kasih kita. Mengucapkan salam ketika mengetuk pintu. Itu perbuatan baik. Bagus, berarti itu diberi tanda checklist. Oke. Selanjutnya, sudah semua ya. Selanjutnya ke halaman 56. Jika sudah semua, kita ke halaman 56. Sudah, Pak Ardi. Oke. Adera. Adera. Kita membaca bersama-sama masing-masing satu baris, satu baris. Ya, Pak Guru sebut namanya, nanti nyalakan mic. Pertama, Dera.
Nina sudah selesai bermain bersama teman-teman. Oke, terima kasih Dera. Ketika Dera, cukup. Terima kasih. Selanjutnya Vincent, baris kedua. Halaman berapa, Pak? 56. Vincent, baris kedua. Nah, Kedua. jangan lihat nama. Ini. Nina mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Oke, terima kasih Vincent. Lanjutkan Evan, 2 baris. Pendek-pendek nih. Ibu sangat senang Nina tidak bermain terlalu lama. Terima kasih. Giovanni. Oke. Akan aturan dengan tertib. Oke, terima kasih Gio. Selanjutnya Gracia, 2 baris. Hari sudah malam. Sekarang saatnya menyiapkan makan malam. Terima kasih. Selanjutnya Yasta. Nina mau bantu ayah dan ibu menyiapkan. Ya. Terima kasih. Jason. Sebelum makan malam semua anggota keluarga harus sudah mandi. Oke, terima kasih Jason. Good. Akila. Mereka juga berdoa sebelum makan. Pinter. Tania. Oke. Ayo perhatikan. Itu adalah masih ke atas lagi. Itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah Nina. Terima kasih. Keanu. Yang mana, Pak? Masih. Ada. Masih ada. Masih ada banyak aturan di rumah yang harus dipatuhi. Patuhi. Lanjutkan. Ayo. Bawahnya juga Keanu. Ayo perhatikan contoh aturan berikut. Oke, terima kasih. Jadi Nina selesai bermain bersama teman. Lalu pulanglah Nina. Nina pulang, masuk ke rumah, ucap salam. Ibu senang, mamanya senang. Karena Nina main tidak lupa waktu, tidak terlalu lama. Apalagi sudah hari menjelang malam. Biasanya anak-anak bermain itu, kita di Indonesia ada namanya salah kaprah, orang akhirnya menjadikan itu sebagai tanda waktu yang baru. Ya, orang Indonesia suka sekarang banyak yang ngomong, ini sudah maghrib, anak-anak sudah nggak boleh main. Ya, jadi kata-kata yang disebutkan adalah maghrib, tidak menyebutkan jam berapa, tapi maghrib. Atau janjian sama teman, ntar ya habis isya, ntar ya habis asar. Ya, itu kesalahan kaprah, akhirnya menjadi waktu Indonesia bagian baru. Harusnya disebutkan jamnya, jadi lebih pasti. Karena hari sudah malam, waktunya makan malam. Karena sudah waktunya makan malam, kalian sudah kelas 2 pasti sudah bisa membantu menyiapkan makan. Bisa menaruh piring, menaruh sendok. Mungkin kalau bawa nasi berat,
Mungkin bisa membawakan sepiring ayam goreng, bisa bawa lah. Kemudian sebelum makan, mereka juga berdoa sebelum makan. Pasti kalian juga kalau mau berdoa, kalau mau makan, pasti berdoa terlebih dahulu. Supaya makanannya diberkati, supaya makanannya bisa menyehatkan. Nah, sebelum makan, semuanya juga harus sudah mandi. Nah, sekarang, dari bacaan tadi, Gali, dari bacaan tadi tolong sebutkan satu aturan yang ada di rumah Nina. Yang lain silakan mencari, menyiapkan nanti kalau Pak Guru panggil, siap menyebutkan. Ya. Sebutkan satu aturan yang dilaksanakan oleh Nina. Yang lain digarisbawain dulu ya, digarisbawain aturan mana yang ada di situ. Digarisbawain. Gali, kehormatan pertama untuk menyebutkan. Di garis bawah aturannya yang ada di situ digarisbawain. Berapa, Pak? Salam ketika Sebanyak-banyaknya. Oke, bagus. Yang pertama adalah mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Itu aturan yang pertama yang disebutkan. Pertama. Pak, halaman berapa? 56 Keano. Kan tadi kamu udah baca. Oh. Terima kasih, Gali. Kemudian berikutnya. Sony. Sebutkan aturannya yang mana? Halaman 56 tadi. Terlalu lama. Pintar. Tidak bermain terlalu lama. Terima kasih, Sony. Selanjutnya, Alvaro. Ya. Ya, Pak. Sebutkan aturan dalam keluarga Nina yang dilaksanakan oleh Nina, apalagi? Merapikan mainan setelah di Alvaro itu halaman berapa ini? Halaman 56, Alvaro. Aku udah buka. Ya. Yang dibacaan itu yang mana yang aturan bermainnya? Ya, aturan bermain. Aturan dalam keluarga Nina. Tadi sudah disebutkan mengucapkan salam ketika masuk, kemudian tidak bermain terlalu lama, terus apa lagi? Alvaro fokus ya, nanti yang disebutkan temannya kamu dengarkan, lalu kamu cari, terus digaris bawain. Alvaro lewatin dulu. Sekarang Maura. Mic-nya nyalakan dulu, Maura. Yang mana, Pak? Halaman 56, Maura. Yang mana ini? Aturannya yang mana, Maura? Berarti Maura tadi tidak mendengar. Yang paling bawah. Dari bacaan yang tadi, mana aturan yang ada di keluarga Nina? Rapikan mainan.
Jangan lihat yang digambar, tapi yang di bacaan. Membantu ayah. Membantu ayah. Terus? Mengangkat barang. Bukan yang digambar, tapi dari bacaan. Yang ini. Di atas gambar. Di atas gambar. Di atas. Ayo perhatikan contoh aturan berikut. Oke. Berarti Maura tadi tidak memperhatikan ya. Sekarang perhatikan, fokus. Emily, coba sebutkan aturannya. Sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus mandi. Harus sudah mandi. Ya, betul. Jadi aturan di keluarga Nina. Yang ketiga, harus sudah makan sebelum mandi. Gita, masih ada lagi nggak Gita aturannya? Ada. Ya, apa? Berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan. Jadi aturannya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ya, ada 4 aturan di rumah Nina. Yang pertama adalah mengucapkan salam ketika masuk rumah. Yang kedua, tidak bermain terlalu lama. Yang ketiga, sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus sudah mandi. Lalu yang keempat, mereka juga berdoa sebelum makan. Nah, ada nggak yang sekarang saatnya menyiapkan makan malam. Nina membantu ayah dan ibunya menyiapkannya. itu, kalau itu bukan aturan ya, Aldrik, terima kasih. Itu bukan aturan. Jadi aturan itu yang namanya harus kewajiban, suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Nah, kalau melanggar aturan biasanya akan ada sanksi atau hukuman. Ada nggak yang aturan di rumah sama dengan aturan di rumah Nina? Ada yang sama nggak? Saya, Pak. Apa Emily? Ada, Pak. Mana yang sama? Nanti yang kedua ya, Pak. Saya. Emily apa? Aturan yang sama apa? Sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus mandi. Oke, good. Yasta, aturan yang sama apa? Setelah masuk, cuci tangan dan cuci kaki. Nah, di situ nggak ada. Di rumah Nina nggak ada cuci tangan, cuci kaki. Mengucapkan salam nggak kalau pulang, Yasta? Yasta kalau pulang main mengucapkan salam atau tidak? Ya. Ya, mengucapkan salam, berarti sama. Kania, apa yang sama? Sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus sudah mandi. Oke, sama, berarti sama punya Emily ya. Aldrik, aturan yang sama apa? Berdoa sebelum makan. Oke, sama, berarti berdoa sebelum makan. Oke, terima kasih. Jadi aturan yang jadi begini, walaupun mungkin aturan di rumah Nina ada yang sama dengan aturan di keluarga Emily, keluarga Yasta, keluarga Kania, atau mungkin keluarga yang lain, tetapi juga pasti ada yang berbeda. Contohnya misalnya, Pak Guru, kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya, Evan mengatakan aturan di rumahnya adalah ke kamar mandi atau setelah dari kamar mandi itu pakai sendal. Betul, Evan? Ya, pakai sendal. Mungkin di rumah Pak Guru enggak.
Di rumah Evan harus pakai sendal, di rumah Pak Guru enggak perlu pakai sendal. Mungkin rumah yang lain juga sama. Jadi aturan-aturan di keluarga yang satu dengan keluarga yang lain bisa berbeda. Aturan-aturannya bisa berbeda. Kenapa bisa berbeda? Karena kondisi lingkungan di keluarga masing-masing juga berbeda. Aturan juga kadang bisa dilaksanakan berdasarkan tradisi. Ya. Berdasarkan tradisi keluarga, bagaimana ketika orang tua kalian dibesarkan dan dididik oleh kakek nenek kalian. Kalau di rumah Pak Guru, setelah makan, masing-masing harus mencuci piringnya sendiri. Itu juga aturan. Main handphone tidak boleh terlalu lama. Oke, kita ke halaman 58. Sudah, Pak. Oke, tadi Aldrik sudah. Adera. Adera. Sekarang Adera dulu ya. Bapak. Dera. Halaman 58. Nggak usah dibuka juga nggak apa-apa sih, Pak Guru mau nanya. Sebutkan contoh satu aturan yang bisa dilakukan bersama-sama. Jadi melakukan aturannya itu bareng-bareng, sekeluarga misalnya. Itu contohnya apa? Berdoa sebelum makan. Pinter. Berdoa sebelum makan itu dilakukan bersama-sama, ya. Vincent, coba yang lain apa? Yang lain Berdoa sebelum makan. itu sudah disebutkan sama Dera. Coba sebutkan yang lain. Aturan di keluarga Vincent. Ya, aturan di keluarga Vincent apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Satu aja. Kemarin curang. Satu aja terbang. Mengepel lantai. Mengepel lantai bareng-bareng sekeluarga. Ya kalau memang itu dilakukan di keluarga Vincent nggak apa-apa. Ya karena aturan di keluarga masing-masing itu berbeda. Kalau mungkin di keluarga Vincent kalau ngepel rumahnya itu bareng-bareng ya nggak apa-apa, boleh. Terima kasih Vincent. Evan, sebutkan contoh lain yang dilakukan bersama-sama. Aturan apa yang dilakukan bersama-sama sekeluarga? Mencuci piring setelah makan. Mencuci piring setelah makan, dia penuh dapurmu. Keluargamu berapa orang? 5. 5 orang. 5 orang cuci piring bareng-bareng ya penuh. Ya, cuci piring kan palingan satu-satu masing-masing gantian gitu loh. Aturan guru yang dilaksanakan berbarengan. Misalnya nih, membersihkan rumah. Membersihkan rumah bareng-bareng bisa. Itu kayak apa? Kayak kerja bakti. Yuk, suatu ketika hari Minggu libur semua, kerja bakti, bersihin rumah. Nanti pembagian kerjanya masing-masing. Evan bagian ngelap meja, nanti kakaknya bagian cuci mobil, Saya tidak punya kakak. motor, nanti papanya ngepel, mamanya nyapu, tapi kerjanya bareng-bareng. Ya. Apa maksudnya ya? Jadi kalau cuci piring bareng-bareng kayaknya nggak mungkin. Kecuali kamu nyuci piringnya di kolam renang. Itu bisa nyuci piring bareng-bareng. Tapi kan nggak mungkin nyuci piring di kolam renang. Oke, Van, terima kasih. Jadi itu aturan-aturan. Misalnya lagi contoh yang lain. Ada yang bisa menyebutkan? Gio? Ya, Pak. Nanti kita, biar Pak Guru sebut namanya. Berdoa sebelum tidur. Tadi berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, membersihkan rumah bersama-sama. Ya, ketika hari libur. Halaman berapa, Pak?
Udah berdoa ini aja lah. Kita apalagi ada lagi enggak? Kenapa Keanu? Halaman berapa, Pak? Halaman 58. Oke. Kita ada lagi kita. Ada yang lain? Bersama-sama tidur on time. Tidur tepat waktu. Tidurnya bareng-bareng. Ya. Ya, Maksudnya oke. begitu. Ya, oke kita. Terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan contoh aturan di rumahnya? Jason mungkin daripada mainan handphone. Bermain bersama teman-temannya. Dalam keluarga, Lionel. Di dalam keluarga. Ya misalnya contoh yang lain yang bisa dilakukan bersama-sama dalam keluarga. Berdoa Angelus, yang Katolik ya, yang Katolik berdoa Angelus bersama-sama. Terus ya Lionel, makan harus bersama-sama. Makannya bareng-bareng di meja makan atau mungkin di sekali-sekali makan di kebun halaman atau di taman depan rumah, nggak apa-apa, boleh. Bukan di taman komplek ya, tapi taman punya sendiri. Oke, jadi pelajaran PPKN kita hari ini sampai di sini dulu. Nanti setelah ini ada tugas di Google Classroom, tugas untuk dikerjakan. Terima kasih semuanya, kalian hebat semua, bisa menjawab pertanyaan dengan baik, bisa membaca dengan baik, hanya beberapa yang perlu berlatih membaca yang lebih intensif, supaya tidak ketinggalan sama teman-temannya yang lain. Oke, semoga semuanya tetap sehat, semuanya baik, tetap semangat, selalu hebat.